jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sudah ditunggu adik-adik sekolah minggu loh. Udah mulai. Udah ditunggu Kak Ica. Ternyata udah mulai ya Kak ya, cepet Maaf banget ya adik-adik ya. Maaf adik-adik semua. Maaf maklum, Kak Nuka sama Kak Ica baru latihan buat sekolah minggu hari ini. Karena kemarin itu Kak Nuke janjinya mau latihan, ngajak latihan. Tapi ternyata nggak jadi, Kak Nukenya lupa aja. Maaf ya Kak Ica ya, maaf ya adik-adik ya. Ya, dimaafkan ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan dulu. Hari ini Kak Nuke sama Kak Ica yang akan menemani adik-adik untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita sapa adik-adik dulu ya Kak Ica ya. Oke. Shalom Shalom adik-adik. Halo, apa kabar teman-teman? Baik, sangat baik, luar biasa. Nah, gimana adik-adik? Masih di rumah aja kan? Masih tetap stay at home, ya kan? Nggak apa-apa. Sekolah minggu hari ini kita mau memuji Tuhan walaupun kita masih harus bertatap muka lewat online. Jadi sekarang Kak Nuke sama Kak Ica mau ajak adik-adik bangkit berdiri, kita mau pujikan bersuka. Oke, kita mulai pujikan bersuka. Tepuk tangan ya, bangkit berdiri sambil tepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, adik-adik, kita mau lanjut lagi memuji Tuhannya, tapi kita sebelumnya mau berdoa dulu ya. Kita mau ambil sikap doa yang baik, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh bertemu lagi di dalam sekolah minggu online. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, meskipun kami masih di rumah saja, tapi kami senantiasa penuh dengan sukacita. Tuhan, kami mau minta berkat dari Tuhan untuk sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Semoga Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, jalannya sekolah minggu ini kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, gimana nih kabarnya nih adik-adik nih? Kayaknya adik-adik masih belajar di rumah kan? Adik-adik masih stay at home kan? Belajarnya masih dari rumah kan? Gimana? Udah terima rapot apa belum? Kira-kira nilainya kira-kira baik-baik semua apa enggak? Ayo, gimana? Nah, Kak Nuka nih mau tanya nih sama adik-adik nih. Kan ujiannya adik-adik di rumah, belajarnya di rumah, mengerjakan PR, kalau mengerjakan PR tetap di rumah kan ya, ulangannya juga dari rumah. Kira-kira kalau mengerjakan ujiannya dari rumah, mengerjakan ulangannya dari rumah, nyontek enggak? Ayo, kira-kira, atau tanya mama papanya enggak? Ayo, atau tanya guru lesnya. Kak Nuka mau tanya Kak Ica nih, Kak Ica yang guru les privat ini. Gimana Kak Ica? Murid-muridnya Kak Ica gimana nih? Kira-kira mengerjakan tugasnya, tanya Kak Ica, nyontek atau gimana? Kan kalau di rumah tetap ulangan Kak Ica. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak adik-adik? Kok gitu? Kak Nuka tanya itu kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Penasaran dong. Kak Ica kasih tahu jawabannya setelah lagu ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup bahagia. Anak manis masuk ke surga. Anak manis masuk ke surga. Anak nakal masuk neraka. Masuk neraka selamanya. Lihat saya pakai mahkota, mahkota dari surga karena rajin ke gereja. Lihat saya pakai mahkota, mahkota dari surga karena rajin ke gereja. Nah, Kak Nuka tahu nih, berarti kalau muridnya Kak Ica termasuk anak yang manis, berarti nggak nyontek dong ya? Iya kan Kak Ica ya, nggak nyontek kan? Aduh, nggak juga sih Kak. Sebenarnya ada yang nyontek. Apa? Tahu nggak? Masih ada yang nyontek? Masih ada. Kok gitu ya? Mana ya Kak ya? Terus Kak Ica nasihatin nggak? Kak Ica kasih tahu nggak? Nyontek tuh nggak boleh loh adik-adik gitu. Sebenarnya Kak Ica udah kasih tahu sih Kak. Cuma ya masih pada ngeyel, masih pada nekat nyontek. Terus gimana dong kasih taunya? Bingung nih Kak Ica. Bilang aja kalau masih nyontek masuk neraka loh. Hah? Masuk neraka? Iya. Kok nyeremin banget sih Kak? Nggak ada yang lebih imut gitu biar adik-adik tuh nggak takut. Nanti kalau nggak takut terus tetap nyontek gimana dong? Terus gimana nih Kak? Bingung nih. Gini aja. Sebenarnya sih Kak Nuka juga nggak tahu ya. Soalnya kan kalau nyontek itu bener apa enggak tuh kan Kak Nuka juga nggak tahu. Soalnya kalau nyontek demi nilainya baik, gimana dong ya? Kalau nanti nggak diisi jawabannya, nggak bisa diisi jawabannya, Nanti nilainya jelek ya Kak nanti ya? nilainya jelek. Terus
Gini aja, Kak Nuka tahu. Kak Nuka mau telepon Pak Triadi aja ya, biar kita tahu jawabannya. Biar kita juga tahu gimana ngasih tahu murid-murid kita, adik-adik kita, kalau nyontek tuh bener atau enggak sih, gitu ya. Telepon dulu ya, telepon Pak Triadi ya. Telepon dulu Kak. Udah di-save belum Kak nomornya? Tunggu sebentar, nanti tanya Bu Yeti ya kalau belum tahu ya. Sebentar. Kok lama sih? Sebentar dong, sabar dong Kak Ica. Oke. Lama nih. Baru ngapain ya Pak Triadi tuh? Nih. Halo, Oh. Halo. Kak Nuka ya? Iya nih Pak Triadi. Pak Triadi. Ya. Pak Triadi kira-kira hari ini longgar enggak? Kan kok sama Kak Ica mau curhat nih Kak Pak Triadi. Ada apa sih? Jadi ceritanya itu murid-muridnya Kak Nuka sama Kak Ica yang masih belajar di rumah aja itu ada yang masih nyontek kalau ujian. Gimana Oh. Pak Triadi bisa ke sini nggak? Bisa ke gereja nggak ya? Bisa. Bisa Aku ya? kesana ya, aku meluncur ya. Oke, ditunggu ya Pak Triadi ya. Oke. Tunggu dulu ya. Oke, mau langsung ke sini Kak. Dalam hitungan. Halo. Halo Pak Triadi, cepet Eh. sekali. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Triadi. Cepet ya? Cepet sekali. Dari mana Pak tadi? Jalannya dari mana? Kok bisa langsung celing sampai sini? Sudah siap di dekat sini. Sudah siap Kak Ica. Oke. Nah Pak Triadi. Tergesu-gesu loh ini tadi. Tergesu-gesu? Iya, tergesa-gesa sama kesusu. Oh tergesa-gesa sama kesusu. Jadi tergesu-gesu. Iya. Iya. Boleh Kak dicatat nanti diajar ke murid-muridnya Bisa ya. Jangan. Nggak boleh ya? Jangan, nggak boleh Kak Ica. Gimana? Ada apa ini? Kok kayaknya penting banget. Ya itu tadi loh Pak Triadi, adik-adik sekolah minggu, murid-muridnya Kak Nuke, murid-muridnya Kak Ica, itu kan sekarang masih belajar di rumah aja. Oke, terus? Terus ujian juga di rumah aja. Kalau dari sekolah itu harusnya kalau ujian tetap nggak boleh nyontek dong, nggak boleh buka buku, nggak boleh tanya ke mama papa, Ya. bapak ibu, ayah bunda, atau apalagi tanya ke guru lesnya. Tapi masih ada yang kayak gitu Pak Triadi. Oh, ada? Anak-anakku di rumah masih ada yang nyontek? Iya itu Pak Triadi. Terus gimana ya? Bingungnya kita bingung mau ngasih taunya tuh kayak gimana, begitu. Ini penting juga buat kita obrolkan, buat kita bicarakan. Iya. Tapi alangkah baiknya yang penting seperti ini kita selalu dasarkan pada firman Tuhan terlebih dulu. Betul. Jadi kita mau berdoa untuk itu. Siap. Oke Baik. ya, Kak Nuga? Siap. Kak Ica, yuk Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu, kami butuh untuk mendasarkan segala sesuatu kepada kebenaran firman-Mu. Karena itu Roh Kudus, bukakanlah kebenaran firman Tuhan bagi kami, dan Tuhan berfirmanlah, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Mari semua yang percaya katakan Amin. Pak Tri mau menyapa dulu, ini dari tadi belum menyapa anak-anakku Siap. yang di rumah saja. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Kak Nuke. Selamat pagi, Pak Tri. Selamat pagi Pak Tri. Baik, Gini, tentang Pak Tri di gimana sini nih? aja, Oh, di sini biar aja, kelihatan oke. sama adik-adik nanti Ya. biar jelas ya. ya, udah cukup jelas ya kayaknya ya. Sudah cukup. Udah cukup jelas kayaknya. Begini, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang menyontek, ya, Pak Tri mau belok sedikit, tapi nanti juga balik lagi ke tema kita. Beloknya jauh nggak Pak Tri? Enggak, dikit aja. Oh, ke dikit kanan, aja. Sampai mana Pak Triadi? sampai deket aja. Oh, Deket aja ya. nggak jauh-jauh ya? Anak-anakku, sebelum kita lebih lanjut,
Pak Tri mau cerita nih, sekaligus bertanya sedikit. Kan beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita merayakan hari besarnya ini. Nah, tahu dong ya? Tahu. Sebagian kita mungkin malah ikut merayakan. Tandanya bajunya baru, Wes. celananya baru. Wah, Kak Nuke juga ya? enggak. Nah, Enggak, ini baju lama nih. oh iya, bagus-bagus. Kemudian sepatunya baru. Sepatu Kanuka juga baru nih, baru Wah. dicuci. Baru dicuci. Iya. Ya, yang penting bersih. Iya, betul. Nah, masalahnya anak-anakku, di samping yang baru-baru itu semua, sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang percaya, ada satu lagi yang harus baru Kak Eca. Oh ya? Satu lagi, bahkan yang satu yang baru ini jauh lebih penting daripada tadi yang baju, celana, sepatu baru itu jauh lebih penting. Masalahnya kalau baju, kalau celana, sepatu baru bisa kita beli dong di Iya, toko, betul. di mana Kak Isa? Di mall, ya kan? Di mall. Kemudian Pasar, di pasar. di pasar, pasar, ya oke. Pasar Klewer. Modern ya, lengkap. Nah itu yang yang satu ini namanya, ada yang tahu enggak ini yang baru yang dimaksud Pak Tri? Ada yang tahu enggak? Kamu ke Kak Ica, Enggak tahu Pak Tri. anak-anakku di rumah, meskipun Pak Tri enggak bisa dengar nih, enggak bisa lihat langsung, tapi kayaknya sudah pada bisa jawab ini. Betul tuh. Wah, lebih pintar ya Pak Tri ya. Ada yang bilang hidup baru. Top itu maksudnya. Hidup baru. Masalahnya sekarang hidup baru itu apa? Belinya di mana? Kalau tadi beli di toko kan, di mall, ayo hidup baru di mana? Online nggak bisa ya Pak Tri ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Di mana ya? Di apotek. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Di pasar. Nggak bisa. Terus apa ini hidup baru ini? Nah, ada enggak ini hidup baru ini? Yuk kita mau buka firman Tuhan tentang hidup baru ini. Seperti apa? Nah, anak-anakku sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Atau mungkin Alkitab elektronik di gadget pasti ada dong. Yuk. Kak Nuke buka ya Pak Tri. Pak Tri juga pakai HP ini Alkitabnya. Boleh ya? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Sedikit saja kita mau satu ayat saja anak-anak. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Kak Nuke mau bacakan? Siap. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini dia Rasul Paulus sedang menasehati para jemaat di Korintus. Ya, ternyata ada anak-anakku yang namanya ciptaan baru. Atau yang kita sebut tadi hidup baru. Sama tuh. Yang bagaimana itu hidup baru itu? Oh, ternyata hidup baru itu aja ya. Ya. Itu adalah siapa yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus bagaimana ini? Di dalam Kristus berarti Kristus atau Tuhan Yesus yang memiliki seluruh hidup kita. Dan kita menurut apapun yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Iya. itulah namanya di dalam Kristus. Tandanya apa tandanya? Tandanya kita menyatakan percaya dengan dibaptis. Tandanya itu. Nah, kita menjadi
Ciptaan dalam baru Kristus. di dalam Kristus. Kak Nuke sudah baptis belum? Sudah dong. Sudah, Kak Ica. Sudah. Sudah ya. Anak-anakku pasti juga ini sudah. Kalau belum nanti kalau dewasa dibaptis. Kalau kecil sudah dibaptis nanti pengakuan percaya atau Betul. sedih. Ya. Nah, mari kita bayangkan hidup baru atau ciptaan baru itu seperti adik-adik melihat di tayangan televisi atau YouTube ya di HP. Bagaimana tukang itu membuat bejana dari tanah liat. Pernah lihat dong ya? Pernah. Ya, kita pernah juga ya. Jadi ada kalanya berhasil tetapi ada kalanya gagal. Jadi bejana tanah liatnya rusak. Enggak bagus, enggak laku untuk dijual mungkin. Nah, itu kita umpamakan hidup kita, anak-anakku. Jadi bejana tanah yang rusak ini harus dihancurkan kembali. Ya, bagaimanapun caranya untuk dibentuk kembali sehingga menjadi bejana yang indah, yang bagus, yang kuat, yang membuat bangga tukang yang membuat itu tadi dan siapapun yang melihat. Ya, nah itu juga kita umpamakan hidup kita. Jadi kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, lahir baru, hidup baru, itu berarti kita seperti dibentuk lagi oleh tukang. Siapa tukangnya? Kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul ya. Jadi kita dibentuk lagi sehingga menjadi berkenan hidup kita di hadapan Tuhan ya. Kita menjadi baik juga bagi sesama. Nah, kita memiliki yang namanya hidup baru itu tadi. Nah, sampai di situ hidup baru itu berarti tadi dikatakan ya, yang sudah lama, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang lama sudah ditinggalkan. Sekarang sudah menjadi pribadi yang baik, yang berusaha selalu menaati firman Tuhan. Nah, sekarang Pak Tri mau tanya ini, menyontek ya, menyontek itu kan berarti menjawab soal ujian dengan tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Bisa dengan cara menyiapkan contekan Dari rumah. iya. Bisa dengan cara Lihat temennya, oh, lihat kanan kiri, Kak. nah itu ya kan nggak baik dong ya. Nah itu sama saja kita mengerjakan sesuatu dengan tidak jujur sesuai kemampuan kita ya. Berarti kalau tidak jujur itu berdusta dong. Kalau berdusta itu baik enggak anak-anakku? Baik enggak kan? Enggak dong. Enggak baik. Nah, kan? Enggak baik, Enggak Pak Tri. Baik. Nah, sampai di situ ngerti dong sekarang anak-anakku, menyontek itu boleh enggak? Enggak boleh berarti Pak Tri. Baik enggak? Enggak baik berarti Pak Tri. Kan? Karena kita sudah hidup baru ini, sudah diselamatkan. Berarti kita pelihara dong keselamatan itu. Ya. Karena kalau enggak dipelihara bisa hilang loh nanti keselamatannya. Loh, sebentar Pak Tri. Ya, Katanya gimana? kalau kita sudah diselamatkan, berarti kan kita udah ada jaminan nih. Terus nanti kalau misalnya adik-adik nggak bisa, terus nyonteknya itu kan karena biar dapat nilainya bagus Pak Tri. Kan kita udah diselamatkan Pak Tri. Berarti kalau udah diselamatkan, dikit aja gitu, melakukan kesalahan dikit aja gitu, nanti diselamatkan lagi dong. Ya. Gimana tuh Pak Tri? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, gimana dong Iya. jawabnya? Itu kadang-kadang ada yang juga bilang, kan Tuhan Maha Kasih. Namanya Maha Kasih, pasti nanti diampuni kan gitu ya. Iya. Pasti udahlah nggak apa-apa, Tuhan Maha Kasih kok. Nggak hanya
kasih loh, Tuhan maha kasih loh. Enggak boleh gitu dong ya. Jangan lupa Kak Ica, Tuhan itu maha kasih, oke. Ya, tetapi Tuhan juga maha adil. Kasih Tuhan selalu dibarengi dengan keadilannya. Ya, itulah hebatnya Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Tuhan bisa nih mengampuni dosa kita kecil ya kan, masukkan kita ke surga kecil, tapi jadi gak adil dong, karena setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman. Waduh. Itulah Tuhan Yesus berinisiatif untuk menyelamatkan kita dari dosa, supaya kasih Tuhan bertemu dengan keadilan Tuhan. Oh, jadi nggak boleh dong ya, tetap apapun alasannya nggak boleh adik-adik, iya kan berarti Pak Tri ya? Gitu ya. Jadi gitu ya. Iya. Semoga Kak Ica ya. Betul. Kita udah agak ngerti nih sekarang. Bagaimana menyontek itu juga nggak boleh. Nggak boleh berarti ya. Nah, kita mau belajar memelihara keselamatan itu, hidup baru kita dengan contoh-contoh yang sederhana saja ya. Kita di waktu di rumah ini mentaati perintah orang tua, membantu pekerjaan rumah ya kan, tetap mengerjakan tugas dari sekolah, rajin sekolah minggu meskipun online nggak masalah ya, kita bisa menikmati dari rumah semacam itu. Dan mesti jadi pedoman ini, hati-hati setiap kita menggunakan segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, panca indera kita mesti gunakan dengan hati-hati supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Kayaknya ada lagu ya, Kak Ica yang bisa mengakhiri perbincangan kita kali ini, yang selalu mengingatkan kita untuk tetap hati-hati. Iya, ada. Saya tahu Pak Triadi. Nah, itu. Apa itu? Adik-adik tahu enggak? Ayo, tahu dah. Lagu apa itu? Apa ya? Kan Tebak kata kemarin berhadiah nggak nggak? jadi latihan ya adik-adik. Apa ya? Apa dong? Ini guru-guru sekolah minggu ini pasti pinter. Iya. Hati-hati gunakan tubuhmu, gitu kan berarti kan ya? Iya. Berarti kalau gitu kita berarti juga harus hati-hati menggunakan tangan. Kalau nggak boleh menyontek berarti hati-hati gunakan mata. Nah, kita juga harus hati-hati menggunakan mulut kita. Iya kan Pak Tri? Iya, betul kan? Nggak boleh ngomong yang nggak baik. Iya, betul. Sip. Kita nyanyikan. Siap. 3 kali Kak. 3 kali. Tangan, Mulut. mata dulu Kak Ica. Mata. Salah. Lalu mulut. Oke, kita Yuk. nyanyi ya. Anak yang di rumah berdiri, kita mau pujikan lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan Allah di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Tuhan Allah di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tuhan Allah di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, berarti semuanya harus hati-hati ya Pak Betul. Triadi ya. Begitu. Baik, rasanya sudah cukup kayak Kak Ica ya. Ya, Oke. Anu udah mau, tahu. tutup sekolah minggu online kali ini dengan berdoa lagi ya. Siap. Yuk. Yuk, kita Anak-anakku, berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa kami sudah memiliki hidup yang baru
Kami mohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan apapun yang menjadi perintah-Mu dan hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kan adik-adik udah tahu nih. Berarti adik-adik tetap nggak boleh nyontek. Walaupun adik-adik belajarnya di rumah, Yes. ujiannya di rumah, mengerjakan ulangannya juga di rumah. Betul. Begitu. Nah, Nuke, gimana? boleh tanya, berarti yang tadi yang serem tadi yang masuk neraka tadi beneran? Beneran dong. Kan kalau kita berbuat nakal, masuk neraka Kak Ica. Kak Ica nggak mau lagi. Nggak mau, sudah itu tadi ya. Nggak usah ya. Nggak usah. Nggak usah ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita selalu berusaha melaksanakan perintah Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan Maha Kasih dan Maha Adil untuk kita. Amin. Betul, Ya. iya. Nah, kita udah memuji Tuhan, kita udah menerima firman Tuhan. Kita mau ucapkan terima kasih dulu nih sama Pak Triadi. Kita kan udah tahu nih, adik-adik, Kak Nuke, Kak Ica juga udah tahu kalau menyontek itu jelek kan. Kita mau ucapkan terima kasih dulu sama Pak Triadi, udah memberikan kita firman yang baik sekali pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Triadi, Terima kasih, firmannya. Pak Triadi. Sama-sama, sami-sami Mbak Nuke, Mbak Ica, anak-anakku di rumah, terima kasih. Iya, Tuhan nah. memberkati. Tuhan memberkati Pak Triadi Amin. juga dan pelayanannya. Nah, adik-adik, walaupun yang kita lakukan ini sulit, walaupun ketika harus mengerjakan ujian, kita harus mengerjakan ujian sendiri, kita harus mentaati peraturan yang perintah dan peraturannya Tuhan, tapi kita percaya bahwa kita bisa. Pak Triadi tadi bilang, Tuhan yang pasti memampukan kita, karena Amin. kita tahu bahwa kerja buat Tuhan selalu manise. Kita mau pujikan lagu ini ya untuk penutup kita ya. Bangkit berdiri lagi, kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul kali selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Nah, adik-adik tetap di rumah aja loh ya, pokoknya loh ya. Kita mau ketemu lagi di sekolah minggu yang akan datang. Kita mau ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan. Yang penting tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Dan Jangan- tetap di rumah aja, stay at home. Jangan lupa selalu pakai masker, apalagi kalau di luar rumah. Siap, Kak Nuke, Kak Ica, Pak Triadi pamit ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye-bye. Dadah. Kita nyanyi lagi ya, kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise.